Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat walafiat serta nikmat-nikmat yang lainnya. Semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada kedua hasanah Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang selalu istiqomah hingga yaumil akhir nanti. Mari teman-teman kita mulai pembahasan kita hari ini untuk materi PPUBM dengan mengucap lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebagai pengantar untuk materi PPUBM ini berkaitan dengan pengetahuan kita ya, berkaitan dengan pengetahuan kita dan juga wawasan kita tentang tata bahasa Indonesia, tata bahasa Indonesia. Nah, sebenarnya kita sudah memahami, pada dasarnya kita sudah paham ya bagaimana penulisan huruf, kemudian penulisan kalimat, penulisan kata dalam bahasa Indonesia sebenarnya sudah paham. Cuma pada materi-materi PBM atau soal-soal PBM di sini kita membutuhkan ketelitian ketika pengetahuan itu dipertanyakan dalam soal. Misalkan manakah kata huruf kapital yang benar, manakah penulisan kata yang tepat. Nah, itu kan diujikan. Jadi akan memancing kembali pengetahuan kita atau wawasan kita tentang kata atau tata penulisan huruf tersebut ya. Nah, maka di sini soal bahasa Indonesia kan itu teman-teman berkaitan dengan rasa ya. Bagaimana kita merasakan kalimat ini tepat loh, kalimat ini benar. Maka untuk melatih perasaan tersebut kita harus biasakan diri untuk berlatih ya. Biasakan diri untuk berlatih bertemu dengan soal-soal yang baru. Nanti dari pertemuan dengan soal-soal tersebut akan menanamkan memori ya, memori buat kita ketika bertemu dengan soal yang sama. Yang kedua, pada dasarnya bahasa Indonesia itu ada yang pasti, ada yang tidak pasti ya. Kalau yang tidak pasti itu kan berkaitan dengan opini atau pendapat. Namun satu yang pasti dalam bahasa Indonesia itu punya kaidah atau punya aturan dalam penulisan. Dan aturan dalam penulisan tersebut termuat dalam yang kita sebut sebagai PUEBI ya, atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi itu ilmu pastinya. Jadi bagaimana penggunaan tanda baca, bagaimana penggunaan kata serapan itu ada di PUEBI ya. Nanti untuk PUEBI sendiri kakak nanti bisa share ke teman-teman untuk bisa melihat dan mempelajarinya. Dan untuk soalnya sendiri Kak Heri sudah bagikan ya, sudah ditaruh di grup, jadi teman-teman bisa lihat di grup soalnya. Baik, di sini sudah ada 5 siswa ya. Oke. Ada yang masih menunggu di lobi sebentar. Baik, tidak berpanjang lebar, kakak akan tampilkan atau bagikan layarnya dulu. Oke, ini yang Kak Heri tadi bilang, ada nanti kita dalam menjawab ini berpedoman sebagai latihan ya, sebagai latihan kita akan berpedoman kepada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nanti di Pedoman Umum Bahasa Indonesia di sini
teman-teman bakal melihat beberapa poin penting dalam penulisan bahasa Indonesia. Oke, kakak turunkan ke bawah. Oke ya, mulai dari pemakaian huruf, lalu penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Ya, jadi ada 4 poin penting dalam PUEB itu. Yang tadi pertama penulisan pemakaian huruf, yang kedua penulisan kata, yang ketiga pemakaian tanda baca, dan yang keempat penulisan unsur serapan. Oke, nanti pedoman kita pada PUEB ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke worksheet-nya. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Soal yang pertama ditanyakan kalimat yang menggunakan huruf kapital. Ya, jadi yang ditanyakan adalah penggunaan huruf kapital ya. Ini sudah kelihatan full screen-nya? Sudah, Kak. Oh, sudah ya? Oke. Kalimat yang menggunakan huruf kapital, jadi fokus kita pada huruf kapital. Oke, yang benar adalah nah, pertama, satu hal yang pasti bahwa huruf kapital itu digunakan di awal kalimat ya. Jadi dia penggunaannya pada awal kalimat atau kata pertama di sebuah kalimat itu pasti menggunakan huruf kapital. Misalkan di sini ada kata setiap, meskipun, Andi, meskipun, setelah. Nah, pasti awalnya menggunakan huruf kapital di sini ya. Dan kalimat setelah itu pasti diakhiri dengan tanda titik. Nah, semuanya di awal kalimat menggunakan huruf kapital. Jadi kita beralih kepada huruf kapital yang lain. Di soal yang A, ada kata Cianjur ya, atau manisan Cianjur. Oke ya, manisan Cianjur. Yang kedua ada kata selat di sini. Yang ketiga ada kata Unpad. Yang keempat ada kata Pak Rudi. Dan yang kelima ada kata haji. Dan Pak Amir, lalu Haji Amir. Oke, sekarang kita tinggal pilih manakah huruf kapital yang sudah tepat. Nah, opsi dari teman-teman cenderung kemana pilihannya? Boleh dari teman-teman menjawab terlebih dahulu untuk soal nomor 1. C. C. Oke ya, kakak tandai dulu ya yang C. Oke, untuk pilihan C ini ada kata Unpad ya. Nah, Unpad di sini ini singkatan atau akronim? Singkatan atau akronim? Singkatan. Singkatan. Oke, ada 2 pilihan ya. Kalau singkatan itu ketika diucapkan dia tidak
membentuk kata atau ketika diucapkan dia hanya mengandung unsur, biasanya ya unsurnya adalah unsur konsonan ya kalau singkatan. Misalkan kata TNI ya, atau singkatannya PKK. Nah, ini singkatan. Sementara untuk akronim ini kalau disingkat dia membentuk semacam kata ya. Jadi akronim misalkan pemilu, pemilihan umum ya. Akronim rudal ya, bakso rudal. Rudal itu akronim dari peluru kendali. Nah, ini akronim. Nah, akronim juga diletakkan untuk pembentukan nama lembaga ya, atau nama instansi. Misalkan kata bulog. Bulog. Nah, karena dia adalah instansi, maka ditulisnya huruf awalnya adalah besar, tapi yang lainnya kecil. Bulog. Nah, atau Setnek ya, sekretaris negara. Setnek. Karena dia adalah instansi, maka dia ditulis tetap huruf kapital. Kalau yang bukan instansi atau bukan momen tertentu ya, dia ditulisnya huruf kecil. Nah, kata unpad di sini, balik lagi kata unpad di sini, maka kalau kita lihat pengucapannya ya, maka dia seperti membentuk kata unpad. Ya, unpad, maka dia termasuk ke dalam akronim. Nah, ketika dia akronim, maka dia penulisannya menjadi huruf kecil. Depannya besar tapi belakangnya kecil. Unpad. Nah, kata kampus lain misalkan Unibrau ya. Ada seperti itu Unibrau. Nah, karena dia seperti ini ya, maka dia disebut dengan akronim. Penulisan yang C bagaimana? Unpad seperti ini. Nah, Unpad seperti ini penulisannya salah ya. Harusnya sekolah di Unpad. Kayak gitu. Oke. Ada opsi yang lain selain C? D kali ya, Pak. D. Oke, kita tandai yang D ya. D di sini ada kata Pak Rudi. Pak di sini adalah bentuk sapaan ya. Sapaan. Nah, sapaan yang disertai dengan nama atau penyebutan nama, ya maka dia hurufnya huruf kapital. Jadi yang D itu benar. Pak Rudi benar, ya. Sementara kalau di sini ada kata camat ya, camat harus tetap huruf kecil ya, karena kata camat di sini dia tidak ditambahkan dengan nama daerahnya ya, atau camat mana gitu, tidak ada ya. Jadi dia hurufnya kecil. Oke ya, lanjut untuk yang pilihan E. Penulisan haji di sini benar atau salah? Kalau ini benar ya. Yang ini benar. Kalau haji di sini setelah berangkat haji. Kali ya. Kata haji di sini tidak tepat ya atau salah ya. Harusnya hurufnya kecil aja. Berangkat haji, Pak Amir digelari Haji Amir oleh tetangganya. Oke, terus untuk kata pilihan yang B, di sini ada kata selat. Kata selat juga kurang tepat ya, karena dia harus ditambahkan dengan misalkan selat Sunda, baru S-nya besar, Sundanya besar. Oke, terus di sini setelah itu pilihan yang A ya, yang A, ada kata manisan Cianjur. Nah, manisan Cianjur ini karena ini adalah ciri khas sebuah daerah ya. Ciri khas atau dia adalah oleh-oleh dari sebuah daerah, maka manisan Cianjur C-nya tetap huruf kapital.
Jadi teman-teman kita punya dua jawaban di sini, pilihan yang A dan pilihan yang D. Ya, yang penulisan huruf kapitalnya tepat. Oke. Nah, kita coba pertegas lagi dengan pedoman EYD dalam penulisan huruf kapital. Penulisan huruf kapital itu ada di halaman 5 ya. Oke ya, kita lihat pedomannya kembali. Di sini awal kalimat ya. Kemudian dia huruf pertama unsur nama orang. Misalkan kata Amir Hamzah. Kemudian nah huruf kapital itu tidak digunakan untuk nama jenis misalkan ikan mujair ya. Kayak ikan mujair seperti tidak, atau nama ini diesel itu kan nama orang ya, ampere itu nama orang, volt itu nama orang. Tapi karena dia nama jenis atau satuan ukuran, dia tidak di huruf kapitalkan. Kemudian huruf kapital untuk petikan langsung di awal petikan ya. Nanti kalau kita ketemu kalimat langsung di awalnya menggunakan huruf kapital. Huruf kapital juga digunakan untuk setiap nama agama, kitab suci, nama Tuhan, dan sebutan atau kata ganti untuk Tuhan. Nah, misalkan agama Islam, Kristen, Hindu, Allah, Tuhan, ini huruf kapital ya. Al-Quran, huruf kapital, seperti itu. Nah, tadi dalam soal kita ketemu kata Haji, Haji Agus Salim. Oke, di sini juga huruf kapital untuk nama jabatan ya, yang diikuti dengan nama ya. Perdana Menteri, Nehru, Profesor Supomo, seperti itu contohnya. Lalu huruf kapital itu nama bangsa, misalkan bangsa Indonesia, suku Dani, bahasa Bali. Tapi untuk kata bangsanya sendiri itu hurufnya kecil ya. Sukunya kecil, bahasanya kecil. Oke, ada hari. Oke, untuk nama geografi pasti. Ada lagi. Nah, di sini ada untuk nama jenis yang diikuti dengan ada nama daerahnya ya, nama daerah tapi dengan penambahan misalkan ada jeruk ya, misalkan jeruk Bali. Nah, Balinya itu huruf kecil. Kacang Bogor, nangka Belanda atau petai Cina. Nah, ini adalah penulisan nama diri geografi yang dipakai untuk nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Nah, tapi ada yang bukan nama jenis, tapi nama oleh-oleh khas atau produk khas suatu daerah. Misalkan ada kata batik Cirebon, batik Pekalongan, batik Solo, batik Surabaya, batik Madura. Sama kayak tadi, manisan Cianjur. Itu kan nama produk asal daerah ya. Jadi produk yang menjadi ciri khas atau oleh-oleh sebuah daerah. Jadi manisan Cianjur. Maka Cianjurnya tetap huruf kapital ya. Kita lihat pada soal itu. Oke, kakak rasa cukup ya penjelasan huruf kapital. Nanti kita lihat kalau ada soal lainnya ya.
Oke, jadi di soal nomor 1 itu ada 2 jawaban ya, A dan yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nomor 1 ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada ya, kakak lanjut. Nomor 2. Penggunaan tanda koma yang sesuai dengan EYD terdapat pada kalimat yang mana? Tanda koma yang sesuai dengan EYD. Maksudnya ini bukan EYD ya, tapi maksudnya Puebi. Oke, komanya kita lihat ada di pilihan A ada di sini. Pilihan yang B ada di sini komanya. Pilihan yang C ada di sini. Pilihan yang D ada di sini. Dan pilihan yang E ada di sini. Baik. Sepengetahuan yang kamu miliki, manakah tanda koma yang penggunaannya tepat? D, Kak. D. Depok ya? E. Oh, E. Ini ya. Malam makin larut, pekerjaanku belum selesai juga. Oke. Kalau kita perhatikan di sini, ada 2 klausa ya, malam makin larut dan pekerjaanku belum selesai juga. Nah, benarkah menggunakan tanda koma? Nah, jika kita merasa bahwa klausa yang pertama di kata ini ya, malam makin larut adalah sebuah keterangan, ya jika kita merasa dia adalah sebuah keterangan, maka tanda koma benar ya, jika dia memang keterangan. Tapi keterangan itu harus didahului dengan apa? Dengan konjungsi. Ya, sebuah keterangan harus didahului dengan konjungsi. Jadi harusnya yang E kalau mau ditambahkan koma, dia harus didahului dengan konjungsi, misalkan ketika malam makin larut, koma, pekerjaanku belum selesai. Dan seterusnya ya. Jadi tanda koma di sini ini benar, tepat ya, kalau didahului dengan kata konjungsi. Ketika ya, atau meskipun malam makin larut, pekerjaanku belum selesai juga. Nah, itu boleh pakai tanda koma. Tapi karena di E ini tidak didahului dengan konjungsi ya, jadi seharusnya bukan koma di situ. Seharusnya bukan tanda koma tapi tanda titik ya. Malam makin larut, titik. Pekerjaanku belum selesai juga. Nah, jadi kalau misalkan dia tidak pakai konjungsi, ini bukan koma tapi harusnya tanda titik. Seperti kalau teman-teman baca cerpen ya atau baca novel kan kadang kata-katanya singkat ya. Malam makin larut, titik. Pekerjaanku belum selesai juga, titik. Nah, seperti itu. Jadi harusnya tanda titik yang dipakai, bukan tanda koma. Oke, terima kasih sudah mencoba menjawab yang E ya. Nah, langsung kita bahas pilihan yang A. Kalau yang A, di sini ada tanda koma ya. Di sini. Nah, tanda koma sebelum konjungsi ini kurang tepat. Kecuali
konjungsinya adalah konjungsi pertentangan. Kalau pertentangan boleh. Contoh misalkan dia pintar, pertentangan, tetapi misalkan, tetapi ini kan pertentangan. Dia pintar tetapi pelit misalkan. Nah, titik. Boleh konjungsinya, boleh sebelum konjungsi ada koma, tapi konjungsinya adalah konjungsi pertentangan. Kalau konjungsi sebab, itu tidak boleh didahului koma. Jadi harusnya langsung saja. Dia lupa janjinya karena sibuk. Itu langsung aja ya. Nah, bagaimana dengan yang B? Saya membeli pensil, kertas. Nah, ada yang kurang di sini ya, teman-teman ya. Pasti teman-teman tahu nih. Nah, jadi yang kurang adalah koma setelah kertas. Berarti B tidak tepat. Kemudian yang C, di daerah kami, koma misalnya. Nah, di sini di daerah kami, misalnya. Jadi ini kayak pemberian contoh ya, pemberian contoh atau jedaan ya, jedaan. Jadi kalau kita menjeda sebuah kalimat dengan faktor penjelasan ya, ini faktor keterangan ya. Namanya apositif nih, namanya di sini. Jadi ini penjelasan. Misalnya ya, misalnya itu penjelasan, masih banyak yang tidak dapat melanjutkan sekolah. Jadi kata misalnya ini bisa saja diletakkan di awal ya. Misalnya, koma, di daerah kami masih banyak yang tidak dapat melanjutkan sekolah. Tapi karena kata misalnya ini diletakkan di tengah, maka dia harus dikasih tanda koma sebelum dan sesudahnya. Di daerah kami, koma misalnya, koma, masih banyak daerah yang tidak dapat melanjutkan sekolah. Jadi memang harus dikasih tanda koma di awal dan di akhir karena letak perincian atau kata contoh atau keterangannya itu ada di tengah. Jadi menggunakan tanda koma. Ya, jadi untuk pilihan yang nomor 2 ini sudah pilihan 2 yang C ini sudah tepat. Nah, kecuali kalau kita lihat pilihan yang D, nah komanya ini setelah tanda petik ini terbalik ya, harusnya koma dulu baru tanda petik di sini. Petik dulu, koma dulu baru petik ya. Kata ibu. K-nya kecil harusnya. Kata ibu. Jadi koma dulu baru tanda petik. Jadi untuk soal nomor 2, teman-teman, itu jawaban yang tepat adalah di pilihan yang C ya. Kita bisa bayangkan dengan contoh yang lain misalkan. Dan Presiden Jokowi koma contohnya Presiden Jokowi contohnya memberikan pidato secara singkat misalkan. Nah, jadi kata contohnya di sini itu diletakkan di tengah. Presiden Jokowi contohnya memberikan pidato secara singkat. Nah, misalnya, contohnya, ungkapnya, atau kata-kata yang berfungsi sebagai tambahan keterangan ya, tambahan keterangan atau tambahan penjelasan. Nah, dia diberikan tanda koma ya di sebelum dan sesudahnya. Oke, jadi seperti itu. Jadi nomor 2 itu pilihan yang tepat adalah yang C. Oke ya, ini latihan kita untuk tahu di mana peletakan tanda koma yang tepat. Oke, nomor 2 ada yang mau ditanyakan?
Oke, tidak ya. Kakak lanjutkan di nomor 3. Nah, di sini ada uang ya, ada uang 1 juta rupiah. Nah, buat nanti yang bakalan jadi bos ya atau jadi bankir ya. Nah, bakalan akan sering ketemu dengan urusan uang seperti ini. Nah, penulisan uang itu yang tepat yang mana? Oke, di sini ada penulisan Rp ya, rupiah. Jadi ini kayak penulisan singkatan ya. Singkatan Rp kan sudah tepat di sini. Cuma yang membedakannya adalah apakah Rp disambung dengan nominalnya ataukah Rp ditambahkan dengan tanda titik baru nominal ataukah Rp dipisah ya tadi ya, dipisah dengan nominalnya. Jadi kita lihat di pilihan A, B, C, D, dan E. Di sini yang menggunakan titik ada di pilihan C dan D. Ini ada tanda titiknya. Yang disambung ada di pilihan yang E. Yang dipisah ada di pilihan A dan B. Nah, ada yang tahu disambung atau dipisah rupiah dengan angkanya? Ya, rupiah atau Rp dengan angkanya itu teman-teman ternyata disambung ya. Disambung. Jadi kalau kita perhatikan di sini pilihan A dipisah ini kurang tepat. Pilihan B dipisah kurang tepat. C dipisah kurang tepat. D dipisah kurang tepat. Jadi yang disambung hanya pilihan yang E ya. Jadi kita bisa menjawab untuk soal nomor 3 adalah yang E. Ya, Rp langsung ke angkanya dan di akhirnya menggunakan 02 ya, 00 ya. Jadi bukan menggunakan tanda seperti ini ya, tidak ya, tapi menggunakan 00. Jadi nomor 3 itu yang tepat adalah yang E. Nah, seperti itu ya. Oke, insya Allah mudah. Berikutnya nomor 4, kita lanjutkan. Nomor 4, penulisan gabungan kata. Yang tepat adalah kecuali ya di sini ya. Benar kecuali. Oke, kata tanggung jawab sudah benar ya. Tanggung jawab ini dipisah. Kalau kerjasama dipisah atau digabung? Kerjasama. Kerjasama itu dipisah ya. Harusnya kerja sama. Ini salah. Kemudian tanda tangan ini harusnya dipisah. Tanda tangan ya. Tanda tangan juga dipisah. Kemudian bagaimana dengan kata semi permanen? Nah, kata semi di sini adalah bentuk terikat ya. Jadi dia harus digabungkan dengan kata di depannya. Jadi kalau ketemu kata semi itu harus kita singkat, harus kita gabungkan. Karena dia bentuknya terikat. Kemudian mancanegara itu sudah tepat. Kata manca adalah kata terikat. Pasca sarjana, pasca juga harus disingkat. Kemudian sabta krida. Nah, sabta krida juga sama, dia harus digabungkan. Jadi kata manca, pasca, kemudian sabta
semuanya adalah bentuk terikat yang digabungkan dengan kata di depannya. Ya, berarti pilihan yang B kita bisa simpan dulu. Kemudian pilihan yang C, acap kali. Nah, ini acap kali harusnya digabung ya. Acap kali ini digabung. Jadi di C ada pilihan yang salah. Kemudian ada kalanya ya benar, barangkali benar. Bagaimana? Oh, maaf kakak. Oh, ini kecuali ya, benar kecuali ya. Kecuali, maaf, kecuali. Kecuali jadi pilihannya sudah kita ketemu ya. Maaf, nomor 4 itu kecuali pilihannya. Ya. Nah, jadi kecuali tanggung jawab yang di sini ya, kerjasama, tanda tangan, dan terima kasih. Terima kasih itu sudah benar. Yang salah di kerjasama dan tanda tangan. Oke, untuk acap kali ini dipisah ya, benar ya. Mohon maaf. Kemudian ada kalanya berarti digabungkan. Barangkali digabung, barang siapa digabung, ini sudah benar. Ya, ini benar. Mata ajar ini benar, meja tulis benar, orang tua benar, simpang 4 betul penulisannya. Kacamata benar ya digabung, duka cita benar digabung, sapu tangan benar, kemudian halal bihalal juga benar. Oke, jadi nomor 4 itu penulisan yang tepat semuanya kecuali yang A ya. Maaf tadi kakak lupa lihat soalnya. Oke. Oke, nomor 4 ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, kalau nggak ada, kayak ya silakan. Cara bedain itu harus nyambung sama enggak gimana, Pak? Oke, coba kita lihat pedomannya dulu ya. Di PUEB ada pedomannya. Ada dua cara sih yang kita bisa gunakan. Pertama, melihat kembali pedoman ejaan. Dan yang kedua, di KBBI ya. Referensinya di sana. Nah, di sini nah, di poin yang 2 ini ya, ada pedoman bentuk terikat. Jadi pertama kita harus tahu kata tersebut dia bentuk yang kata terikat atau tidak. Jadi kata terikat itu adalah kata yang dia tidak bisa berdiri sendiri ya. Kalau berdiri sendiri dia tidak ada maknanya. Jadi dia harus dilekatkan dengan kata di depannya sehingga membentuk makna. Nah, dia ditulis terangkai dengan kata yang mengikutinya. Nah, misalkan teman-teman bisa lihat di sini bentuk terikat ya, kata adi, aero, antar kota ini harus digabung. Adi, aero, antar, anti, awa, bi, bio, deka, d, dwi, eka, ekstra. Nah, dari sini patokannya ya. Di sini kita lihat ada bentuk-bentuk terikat atau kata-kata yang harus digabung serangkai dengan kata di depannya. Tadi ada kata manca, nara, non, pari, pasca ya, pasca di sini. Kata in itu juga harus digabungkan ya, kata pra juga harus digabungkan.
ini ya, ada kata saptakrida tadi dalam soal, ini juga digabungkan. Kata semi di sini juga digabungkan. Sup ya, kata sup digabungkan. Swa, ini yang biasa kita temui ya dalam kehidupan sehari-hari. Kata tuna ya, trans itu sering kita temui. Ultra, kata ultrasonik, ultra modern, ultra yang lainnya ya. Nah, itu ditulis dengan gabungan kata. Tapi ada catatan teman-teman, ada catatan bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berhuruf awal kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital dirangkai dengan tanda pisah ya, tanda hubung ya. Misalkan non Indonesia, pro Barat ya, non ASEAN, anti PKI misalkan. Nah, ini adalah bentuk terikat yang harus diberikan tanda hubung. Lalu ada kata maha ya. Untuk kata maha ini harus dipisah. Padahal maha itu adalah bentuk terikat ya, tapi karena nama atau sifat Tuhan ditulisnya terpisah. Kecuali maha yang diikuti kata dasarnya. Misalkan maha kuasa atau kecuali kata esa ya. Maha adil, maha luhur misalkan. Nah, itu digabung kecuali yang maha esa. Maha esa itu tetap dipisah. Terus yang kedua adalah caranya lewat kita mengecek kata tersebut di KBBI. Nah, teman-teman bisa unduh KBBI di Play Store ya, itu juga ada. Karena memang kakak akui ada beberapa kata-kata yang masih ragu ya buat kita. Nah, kalau ada kata-kata yang masih ragu, apakah disambung atau tidak, kita cek kebenarannya di KBBI. Misalkan tadi ada kata sapu tangan. Kata sapu tangan itu gabung atau pisah nggak sih? Kita cek sapu. Kita tulis secara serangkai dulu ya. Sapu tangan. Nah, muncul di sini. Nah, ternyata penulisan sapu tangan di sini itu digabung ya di KBBI. Nah, kata sapu tangan adalah kain atau kain persegi untuk menyapu keringat dan sebagainya. Jadi di KBBI ditulisnya di serangkai ya atau digabungkan. Terus tadi kita ketemu juga kata duka cita ya seperti ini, duka cita atau halal bihalal. Nah, kata duka cita juga ditulis secara serangkai ya, duka cita, kesedihan atau kesusahan hati. Jadi yang bisa kakak sampaikan bahwa untuk mengetahui kata itu disambung atau tidak, pertama kita lihat informasinya di Puebi, bentuk terikat mana saja yang harus disambung atau ditulis serangkai. Yang kedua, kita cek kepastian disambung atau tidak tersebut di KBBI untuk kata-kata yang tidak ada di Puebi sebelumnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya ke nomor 5. Nomor 5 pertanyaannya, kalimat yang baik ditinjau dari segi ejaannya adalah untuk pilihannya A,
ejaan penulisan kata Islam sudah benar ya. Tapi untuk penulisan abad ke-16. Abad 16. Oke, di sini kalau abad, ya yang kita tahu ya, abad itu tulis abad. Kalau 16 dengan huruf angka, maka dia tulis tambahan ke ya, ke-16. Kalau tanpa tanda hubung, maka tulisannya abad 16 itu Romawi ya. Berapa ya? Ini ya. Kayak gini kali ya. Abad 16. Ya penulisannya Romawi. Jadi penulisan abad 16 di sini kurang tepat. Kemudian untuk pilihan yang B, kecermatan memilih kata sangat diperlukan dalam kegiatan mengarang. Oke ya, di sini ada koma dan tanda petik. Nah ini urutannya benar ya, koma dulu baru petik 2. Begitu nasihat Pais sudah benar. Sewaktu saya belajar di Depok, kata Depok sudah benar. Berarti ini sudah benar ya. Lalu pilihan B, karena belum ada yang dirubah. Nah, di sini teman-teman, kata dirubah ini kurang tepat ya. Karena rubah itu sendiri kan harusnya kata hewan ya, nama hewan, rubah. Yang benar adalah ubah ya. Maka harusnya diubah, bukan dirubah. Kalau dirubah itu adalah pengucapan kita sehari-hari ya. Pronunciation atau pengucapan rubah gitu ya. Tapi dalam bentuk bahasa Indonesianya diubah. Kemudian kata pilihan yang D, kreativitas. Kreativitas itu harusnya ditulis dengan kata pakai V ya. Kreativitas ya. Kata dasarnya dari kata kreatif. Oke. Ketika ditambahkan dengan imbuhan vitas, maka F-nya berubah menjadi V. Kemudian untuk pilihan yang E, sikap atau pandangan yang terlalu ekstrim tidak semestinya mendapat tempat di sini. Ada kata ekstrim di sini ya, teman-teman. Nah, ekstrim di sini penulisannya tidak baku ya. Bakunya adalah ekstrem ya. Bukan ekstrim tapi ekstrem. Kayak gitu. Jadi di pilihan B adalah pilihan yang tepat ya untuk soal nomor 5. Oke, nomor 5 ada yang mau ditanyakan? Tidak, kakak lanjut di soal nomor 6 ya. Nomor 6, penulisan kalimat berikut tidak sesuai dengan kaidah EYD. Kecuali. Oke, kita tandai kecuali ya. Berarti semuanya benar kecuali satu jawaban. Oke, kita lihat dari satu persatu ya. Cari yang benar di sini. Dunia sekarang memang jauh lebih kompleks. Oke, ini kata kompleks di sini ya. Berarti ini salah ya, harusnya kompleks. Terus untuk pilihan yang B, komanya harusnya dijeda ya. Ini juga harusnya dijeda. Oke, B masih kurang tepat. Untuk pilihan yang C, Gus Dur. Gus Dur itu kurang tepat ya penulisannya. Harusnya D-nya besar. Lalu yang pilihan D ada yang salah nggak ya? Kalau yang D ini pertentangan ya, meskipun terus ada koma ini sudah benar.
Lalu pilihan yang E. Ada kata draft pakai T. Benar nggak sih draft pakai T? Harusnya ditulis draft aja ya. Oke, jadi pilihannya ada yang di D ya. Pilihan yang benar. Teman-teman bisa melihat yang kakak tandai ini yang kurang tepat dalam penulisan kaidahnya. Yang seluruh kalimat yang kalimatnya sudah benar itu di pilihan yang D ya. Ini dipisah. Tuh. Oke, nomor 6 jawabannya yang D. Berikutnya nomor 7. Bagaimana dengan nomor 7? Kata yang dicetak miring di bawah ini memenuhi syarat gabungan kata dengan tepat kecuali yang mana? Syarat gabungan kata dengan tepat kecuali. Berarti kita cari yang salah ya. Masih ingat tadi apakah anti korupsi, prabayar, antar kota, dasawarsa, atau subbab? Masih ingat mana yang salah? C, Kak. Iya, benar sekali yang C. Oke, bagus. Yang C ya, antar kota. Nah. Oke, lanjut di soal nomor 8. Penggunaan huruf kapital yang benar ada pada kalimat keberapa? Penggunaan huruf kapital yang benar. Sudah ketemu? Bisa lebih dari satu jawaban nih kayaknya nomor 8 ya. Yang pasti salah itu di ini ya. Bahasa Sunda dan bangsa Indonesia. Harusnya huruf kapital, huruf kecil aja ya. Oke, berarti untuk setiap pergi ke Jogja, ini benar. Pak Syarif benar. Selalu mencicipi gudeg Jogja. Benar ya. Gudeg Jogja. Makanan khas Jogja. Pempek Palembang juga sama ya. Pempek itu kan adalah makanan khas Palembang. Jadi pempek Palembang. Jadi huruf Palembangnya tetap huruf kapital. Ya, ini adalah oleh-oleh dari Palembang. Adalah salah satu makanan kesukaanku. Kemudian yang C, Selat Madura. Ini sudah benar juga penulisannya ya. Selat Madura, tidak harus menggunakan kapal laut lagi. Oke, jadi nomor 8 ini ada 3 jawaban yang tepat. A, B, dan juga C ya. Jadi di nomor 8-nya ada 3 jawaban. Oke. Berikutnya nomor 9. Kalimat berikut ini ditulis dengan ejaan yang benar kecuali Oke, kita tandai mana yang kurang tepat ya.
Ketemu? Untuk diharapkan benar, tempat-tempat benar, penelitian. Untuk pilihan yang B ini juga sudah benar ya, tanda koma. Rabies benar, olahraga benar, digabung, Alzheimer benar. Daya pikir dan daya ingat. Benar, ini pilihan yang D tumor, benar. Benar, di bawah benar. Otot-otot ada benar. Pilihan yang E. Oh, di sini. Oke, ada kata 1 kilogram. 1 kilogram benar tidak? Penulisan 1 kilogram, kilonya dipisah dengan kata gramnya. Kilogram itu gabung ya, berarti ya. Harusnya digabung kata 1 kilogram. Jadi yang nomor 9 itu teman-teman jawabannya yang E ya. Oke, karena ada kesalahan di penulisan 1 kilogram. Oke ya. Oke, bisa dilihat. Oke, 1 kilogram itu kurang tepat, harusnya digabungkan 1 kilogram. Karena dia adalah ukuran satuan. Berikutnya nomor 10. Penulisan kata serapan yang sesuai dengan aturan EYD adalah kata serapan itu ini adalah kosakata ya. Kosakata yang berasal ya. Berasal dari bahasa daerah atau bahasa asing. Kata serapan itu dia asalnya dari bahasa daerah atau bahasa asing yang dalam prosesnya itu melalui 3 tahapan ya. Ada 3 tahapan. Yang pertama adopsi, yang kedua adaptasi, dan yang ketiga terjemahan ya. Ada 3 cara di sini, adopsi, adaptasi, dan terjemahan. Nah, misalkan ada di soal ini ada kata standarisasi, marginalisasi, kemudian non-material, manajerial, dan respons. Nah, manakah yang penulisan kata serapannya sesuai? D ya Kak. D, manajerial. Iya. Oke. Kan awalnya kan dari kata manajer ya. Manajer. Manajer ini adalah istilah penulisan asingnya ya, Inggris ya. Tapi ketika masuk ke dalam bahasa Indonesia, dia menjadi apa penulisannya? Manajer. Nama Indonesia. Jadi kalau ditambahkan harusnya bukan manajerial tapi manajerial. Jadi yang tepatnya manajerial. Jadi kata manajerial ini kurang tepat ya.
bukan pakai G tapi pakai J. Karena pengambilan serapan itu juga mengikuti lidahnya kita ya. Lidahnya kita terbiasa dengan pengucapan seperti apa. Manajerial dalam bahasa Indonesia agar lebih mudah diucapkan adalah manajerial. Jadi pakai J harusnya. Kemudian untuk yang pilihan yang A, standarisasi harusnya adalah standarisasi ya. Ini yang tepatnya adalah standarisasi. Non material harusnya ini digabung. Respon harusnya pakai S. Respons. Jadi yang tepat untuk pilihannya adalah yang B. Marginalisasi. Nah, kita coba pastikan dalam KBBI, kan kata serapan itu dia sudah masuk ke dalam kamus ya. Tadi kita coba dulu yang manajerial ya. Manajerial ada tidak dalam kamus? Nah, kalau kita perhatikan di sini tidak ada ya. Maaf, tidak ditemukan kata yang dicari. Lalu kita coba cari kata marginalisasi. Nah, kata marginalisasi itu sudah masuk dalam kamus ya, merupakan kata serapan. Di sini dimaknai sebagai usaha membatasi atau pembatasan. Jadi marginalisasi. Berarti jawaban nomor 10 yang tepat adalah pilihan yang B ya. Oke, terima kasih. Berikutnya nomor 11. Nomor 11, cara penulisan kata serapan yang terdapat dalam kalimat berikut salah kecuali. Semuanya salah kecuali, berarti kita cari yang tepat ya. Kita tandai dulu yang merupakan kata serapan di pilihan A adalah kata distimulir. Kemudian pilihan B adalah frustrasi. Pilihan yang C adalah fotogenik. Pilihan D adalah preliminar. Dan pilihan yang E adalah ekstrim. Oke. Harusnya untuk pilihannya A bukan distimulir tapi di stimulisasi ya. Distimulisasi untuk pandiri ya. Pilihan yang B, frustasi sudah benar. Benar ya, frustasi. Kalau pilihan yang C, fotogenik ya, bukan pakai J tapi pakai G, fotogenik. Kalau pilihan yang D, preliminar, harusnya pra ya, preliminar. Pilihan yang E harusnya ekstrem, pakai E. Oke, jadi letak kesalahan di nomor 11. Ini di kata stimulir, fotogenik, preliminar, dan ekstrim. Jadi pilihan nomor 11 yang B, dia terlihat frustasi ketika anak yang dibangga-banggakannya ternyata tidak lulus. Oke, nomor 11 yang B. Oke, ada yang mau tanyakan? Berikutnya nomor 12. Penulisan angka yang tepat
terdapat dalam kalimat yang mana? Oke, balik lagi ke penulisan angka yang tepat. Kak Heri tandai dulu ya penulisan angkanya di sini. Sini, 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 dan di sini. Silakan, ada yang sudah ketemu, yang mana yang tepat ya jawabannya? Angka 5.000 sudah benar ya. Ini digabungkan. Kemudian kalau pilihannya B harusnya Rp 250 jutanya dipisah. Kemudian untuk pilihan yang C, kan sini tulisannya huruf kapital dua-duanya, harusnya salah satu kapital ya. Rp 6,3 triliun. Kemudian untuk pilihan yang D, Rp 2 miliar, ini harusnya digabung. Rp 2 miliarnya tulisannya bukan pakai Y ya, tapi tanpa Y, miliar ya. Miliar, itu yang benar. Kemudian ini yang tepat adalah harusnya Rp tanpa titik ya, 250.000,00. Nah, jadi itu jawaban yang tepatnya. Sehingga pilihannya jatuh di pilihan yang A. Nomor 12 jatuhnya di pilihan yang A. Oke, lanjut nomor 13. Nomor 13, pemakaian tanda koma yang tepat terdapat dalam kalimat yang mana? Oke, berikut nomor 13, 14, dan 15. Coba dikerjakan mandiri dulu deh ya. Nah, coba dikerjakan mandiri sebelum Kak Heri bahas. Jadi teman-teman bisa tentukan dulu jawaban nomor 14 dan 15. Coba waktunya 10 menit untuk menjawab nomor 13, 14, dan 15. Nanti jawabannya kita diskusikan sama-sama. Silakan nomor 13, 14, dan 15 dijawab dengan waktu 10 menit. Nanti selepas kegiatan ini selesai ya, jangan lupa untuk mengisi absensi ya dari link yang sudah diberikan.
Oke, sudah? Baik, kita bahas ya sama-sama. Nomor 13, kakak boleh tahu jawaban dari Ainan Faiz. Mungkin Ainan Faiz mau menjawab nomor 13. Atau Ahmad Aji, silakan nomor 13, jawaban kamu yang mana? Satu lagi, atau Dava, silakan Dava nomor 13, Dava Imanuz Zorif, maaf. Kalau menurut saya jawabannya yang A, Kak. Oke, mana tanda koma yang tepat ya, baik yang A. Atau yang E deh, yang E. Ya, yang E, nggak apa-apa, nanti kita bisa diskusikan dua jawaban ini ya. Oke, sebagai pembanding, boleh tahu jawaban dari Sofyan? Sofyan, menurut kamu nomor 13 yang mana? E ya, oke. Baik. Kita lihat pilihan yang E. Di sini ada kata namun, ya. Namun sebagai konjungsi antar kalimat ya, dia konjungsi awal di kalimat di sini memang diperlukan tanda koma ya setelahnya. Jadi pilihan yang E yang dijawab oleh teman kita itu benar ya. Namun, koma, perhatian pemerintah terhadap museum masih kurang. Benar sekali. Jadi harus ada tanda koma. Lalu bagaimana dengan pilihan yang A? Di sini ada tanda koma ya. Memberitahukan bahwa jadi harusnya tidak perlu ya. Tidak perlu ada tanda koma karena kata bahwa di situ adalah konjungsi penegasan. Jadi tidak perlu pakai tanda koma. Dia memberitahukan bahwa kemudian di pilihan yang B, di sini ada yang kurang ya komanya, kurang di sebelum kata dan. Untuk pilihan yang C, di Jakarta koma kemarin, nah ini tidak perlu ya teman-teman pakai koma, di Jakarta kemarin cukup. Jadi tidak perlu kita pakai tanda koma, atau di Jakarta hari ini. Sama saja, misalkan kata di Jakarta hari ini. Ya, sama, dia tidak perlu pakai tanda koma. Kemudian di sini ada tanda koma setelah kata pendidikan itu kurang tepat ya. Jadi harusnya tanpa tanda koma. Langsung saja Menteri Pendidikan Bambang Sudibyo. Sama seperti misalkan Bupati Arya Bima misalkan. Bupati Arya Bima. Jadi dia tidak pakai tanda koma. Oke, bagus. Nomor 13 adalah yang E. Nomor 14. Oke, nomor 14. Kalau Fadlan jawabannya apa nomor 14? Muhammad Fadlan Anugrah. Oke, atau yang lain nomor 14 menurut kamu jawabannya yang mana? Oke, kita lihat di penulisan penulisan angka itu seperti apa dalam PUEBI sebagai pedomannya.
Maaf. Pemakaian huruf, kata, angka dan bilangan halaman 29 ya. Kok apa sih? Oke, di sini ya angka dan bilangan. Ini penulisannya. Oke. Aturan pertama, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf. Ya, 1 sampai 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Nah, ini ya, 1 sampai 2 kata ditulis dengan huruf. 72, ini urutannya. Kalau yang ini jadi harus ditulis 5. 5 harus ditulis dengan angka karena dia urutan. Kemudian di sini juga urutan. Lalu bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf ya, teman-teman. Misalkan 50 siswa, 3 pemenang. Jadi perlu dihindari penulisan angka di awal kalimat. Yang berikutnya, apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata, susunlah kalimatnya diubah. Jika di awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata, susunan kalimatnya diubah. 25, jadi di depan situ ya. 250. Yang perlu dihindari adalah penulisan seperti ini. Perlu dihindari ya. Lalu penulisan angka untuk bilangan seperti ini. Tadi sudah kita dapati dalam soalnya. Oke ya. Baik, kita masuk ke 1 jam 20 menit ditulisnya seperti ini ya. 2 tahun, 6 bulan, 5 hari seperti ini. Oke, lanjut. Jadi yang tidak tepat itu di pilihan yang B ya. 48. Di pilihan yang B ya. 48 ini kurang tepat. Jadi yang lainnya sudah benar. $50, 10% benar. 27 sudah benar. Oke ya, 14 berarti jawabannya adalah yang B. Oke. Terakhir benar. Kemudian ini sudah benar ya. Penulisan gelar jabatan sudah benar. Se-Indonesia sudah benar. Oke, ini ada kata titik 2, lalu tetapi. Nah, ini salah ya. Harusnya koma ya. Harusnya koma bukan titik koma. Sunyi senyap, bentuk apa tuh? Kata ulang ya, berubah bunyi. Ini sudah benar. Berarti nomor salah ya. Sunyi senyap, oke. Berarti nomor 15 kita pilih yang D ya. Untuk jawabannya. Oke, gitu dia teman-teman. Dalam pembahasan 15 soal di PPU BM Bahasa Indonesia. Karena berhubung waktunya sudah pukul 12:56 dan sudah masuk sudah masuk waktu zuhur, maaf, sudah waktu zuhur. Oke, kita bisa cukupkan ya. Tapi sebelum itu ada yang mau ditanyakan sebelum kakak akhiri?
Oke, tidak ada pertanyaan. Baik, kalau begitu mari sama-sama kita tutup kelas ini dengan mengucap doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak teman-teman atas kehadiran dan juga atensinya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian pembahasan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk mengisi absen ya.